Jauh di dalam arsip-arsip peninggalan zaman kolonial, ternyata tersimpan sebuah rencana yang, ya bisa dibilang sangat ambisius. Rencana ini usianya sudah seabad lebih. Sebuah cetak biru untuk jalur kereta api yang hilang, yang rencananya bakal menembus pegunungan terjal di Jawa Barat. Ini bukan sekedar proyek biasa. Ini sebuah visi besar yang, kalau aja terwujud, bakal mengubah wajah sebuah wilayah selamanya. Yuk, kita bongkar rencananya. Oke, yang sekarang kita lihat ini adalah sampul dokumennya. Laporan resmi dari Dinas Kereta Api Negara Hindia Belanda. Tapi, coba perhatikan, stempel di bagian atas itu. Need for publikasi bestem, atau tidak untuk dipublikasikan. Wah, ini langsung bikin penasaran kan? Ini jelas bukan sekedar proposal biasa, tapi sebuah cetak biru rahasia untuk visi yang luar biasa besar. Baik, kita mulai dari bagian pertama, cetak biru kolonial. Jadi harus kita pahami dulu, dokumen ini tuh isinya bukan cuma peta sama angka-angka teknis. Bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah justifikasi yang super detail untuk sebuah proyek infrastruktur raksasa di Hindia Belanda. Sebuah proyek yang lahir untuk menjawab sebuah masalah yang sangat besar. Jadi, apa sih inti dari rencana ini? Sederhana sebetulnya. Membangun jalur kereta api dari Ranca Ekek, itu dekat Bandung, sampai ke Kadipaten di wilayah Cirebon. Tujuannya cuma satu, membuka kunci potensi ekonomi sebuah daerah yang sebenarnya kaya raya, tapi benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama wilayah yang jadi pusat perhatian ini, Sumedang. Bayangin, sebuah daerah dengan potensi yang luar biasa besar. Tapi, sayangnya menghadapi satu musuh besar, yaitu geografinya sendiri. Nah, foto-foto dari laporan ini seakan bercerita sendiri tentang apa yang dipertaruhkan. Di satu sisi, kita bisa lihat kehidupan ekonominya yang hidup banget, pasarnya rame. Di sisi lain, kita lihat kekayaan pertaniannya yang luar biasa, sawahnya membentang luas. Laporan ini menggambarkan Sumedang itu sebagai lumbung padi dan sumber hasil bumi yang melimpah ruah. Keren ya, laporan ini detailnya sampai ke hal-hal yang otentik banget. Contohnya, di dalamnya disebut istilah Polowijo. Apa itu? Itu istilah untuk tanaman sekunder. Ini nunjukin betapa suburnya wilayah ini. Jadi bukan cuma padi, tapi singkong, jagung, semua bisa tumbuh subur di sana. Sumedang ini bisa dibilang benar-benar swasembada pangan. Nah, tapi disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Jauh sebelum rencana ini dibikin, tahun 1896, para saudagar di Cirebon itu udah putus asa. Coba kita lihat kutipan ini adalah jeritan hati mereka yang bilang kalau perdagangan impor mereka semakin dalam keadaan merana. Bisa dibayangin kan, mereka itu kayak terperangkap, terisolasi, dan bisnis mereka pelan-pelan mati. Dan inilah penyebabnya. Foto ini nunjukin kondisi jalan pos yang ada saat itu. Ini sih mimpi buruk logistik ya. Jalannya itu dipahat langsung di sisi tebing yang curam. Laporannya bahkan cerita kalau gerobak-gerobak itu sering butuh hewan penarik ekstra cuma buat ngelewatin tanjakan yang super terjal. Kebayangkan, transportasinya jadi lambat banget, mahal, dan jujur aja berbahaya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya menaklukkan medan seberat ini? Nah, kita masuk ke bagian kedua, impian seorang insinyur. Di hadapan tantangan geografis yang se-ekstrim ini, para insinyur kolonial datang dengan solusi yang sangat berani dan modern. Sebuah jalur kereta api yang didesain khusus untuk menaklukkan pegunungan. Coba kita lihat petanya deh. Rute yang mereka usulkan itu, wow, garisnya lurus dan ambisius banget. Memotong langsung lanskap yang udah mengisolasi Sumedang selama berabad-abad. Jadi ini bukan sekedar ngikutin jalan yang udah ada ya, tapi benar-benar menciptakan koridor baru yang jauh lebih efisien. Skala proyeknya, ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Coba kita lihat angkanya. Panjang totalnya 66,5 km. Butuh pekerjaan tanah hampir 3,3 juta meter kubik. Biar kebayang, itu cukup buat ngisi lebih dari 1.000 kolam renang ukuran Olimpiade. Gila kan? Dan bagian paling menantangnya, ada terowongan sepanjang 1.450 meter yang harus dibor menembus Gunung Batu. Ini benar-benar proyek rekayasa yang monumental di zamannya. Nah, di sini kita bisa lihat kontrasnya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita punya alam liar yang harus ditaklukkan. Di sisi lain, kita lihat jenis pekerjaan rekayasa presisi yang dibutuhkan untuk memaksakan sebuah keteraturan di landscape yang liar itu. Rencana ini pada dasarnya adalah tentang menaklukkan alam dengan teknologi. Tentu aja, proyek semahal dan segila ini pasti butuh alasan ekonomi yang kuat banget. Nggak mungkin kan cuma buang-buang uang? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, jalan menuju keuntungan.
Laporan ini dengan sangat teliti ngejelasin gimana investasi jutaan gulden ini bisa balik modal dan bahkan menghasilkan untung besar. Dan inilah argumen pamungkasnya. Kelihatan jelas banget di grafik ini. Biaya pengiriman teh misalnya bisa turun hampir 50%. Coba bayangin pakai gerobak sapi, ongkosnya lebih dari 1 gulden per pikul. 1 pikul itu sekitar 60-an kilo lah ya. Nah dengan kereta api cuma 53 sen. Ini penghematan yang gila-gilaan, yang pastinya langsung bikin para produsen senyum lebar. Tapi ini bukan cuma soal uang loh, waktu juga jadi faktor penting. Perjalanan dari Bandung ke Cirebon yang tadinya makan waktu hampir 12 jam, dengan jalur baru ini bakal dipangkas jadi sekitar 7 jam aja. Hemat lebih dari 4,5 jam. Ini mengubah total sebuah perjalanan yang tadinya makan waktu seharian penuh, jadi jauh lebih gampang dan cepat. Dan inilah dampak strategis terbesarnya. Jalur kereta ini sebetulnya didesain untuk mengubah total peta perdagangan Jawa Barat. Laporan ini dengan sangat percaya diri bilang kalau Cirebon, bukan Batavia, ibu kota saat itu, bakal jadi pelabuhan utama yang baru. Kenapa? Karena lebih murah dan lebih logis untuk seluruh wilayah Priangan Timur. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga langkah geopolitik yang sangat besar. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Sebuah visi dalam waktu. Penting banget untuk kita ingat, dokumen yang luar biasa ini adalah sebuah rencana. Sebuah potret dari masa depan yang mungkin terjadi, seperti yang dibayangkan orang-orang di tahun 1921. Dan kita juga harus tahu, ide ini tuh nggak muncul dalam semalam. Garis waktu ini nunjukin kalau rencana tahun 1921 ini adalah puncak dari perjuangan panjang selama 25 tahun. Ada lobby, ada permohonan, ada investigasi, yang semuanya dimulai dari teriakan putus asa para saudagar di tahun 1896 itu. Jadi, apa kesimpulannya? Ini bukan sekedar ide iseng. Ini adalah sebuah master plan zaman kolonial yang ambisius banget, didukung data ekonomi yang kuat, dan perhitungan teknis yang sangat cermat. Ini adalah visi yang utuh untuk mengubah masa depan sebuah wilayah. Setiap detailnya sudah dipikirkan, setiap biayanya sudah dihitung, setiap keuntungannya sudah diproyeksikan. Di atas kertas, ini adalah rencana yang sempurna. Nah, ini yang kemudian meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau rencananya sesempurna ini, kenapa jalur kereta apinya tidak pernah dibangun?